Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin Al-Badri, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Sanawiyah Islamic Center Kalipucang Pulau Jepara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak tahun 2025 di LPTK Win Antasari Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 25041130817. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Islamic Center Kalipucang Kulon Jepara. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Semoga dengan berdoa, pembelajaran di siang hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita mendapatkan ilmu yang berguna untuk hidup di dunia sampai besok di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Untuk ketua kelasnya siapa ya? Kiki, silakan dipimpin doa Mas Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Baik. Masih semangat ya? Semangat, semoga dengan semangat kita mendapatkan ilmu yang barokah. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek kehadiran semuanya. Nidaul Khairah. Ya, ada. Desi? Alhamdulillah semua sudah hadir ya. Baiklah, sebelum kita memulai sedikit saya sampaikan, kita merefleksi kepada pertemuan kita pada minggu yang lalu. Masih ingat apa materi kita pertemuan pada minggu yang lalu anak-anakku? Masih ya? Alhamdulillah sering belajar berarti ya. Apa materi kemarin yang kita pelajari? Masalah hadas. Ya, bagus. Hadas itu ada berapa anak-anakku? Ada? Dua. Coba yang pertama, hadas apa? Hadas kecil. Tujuan pembelajaran hari ini nanti setelah kita membahas bab najis adalah agar kalian tahu definisi atau pengertian najis. Yang pertama, jadi nanti tahu najis itu apa pengertiannya, bagaimana, sehingga dalam kehidupan sehari-hari nanti kita bisa berhati-hati dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian tahu definisi atau pengertian, nanti kalian juga tujuannya adalah agar supaya tahu jenis-jenis atau macam-macam najis. Metode yang kita gunakan untuk pembelajaran hari ini adalah problem based learning. Nanti Pak Guru menampilkan ada permasalahan, nanti bisa lewat video atau audio, kemudian juga menggunakan metode atau model deep learning. Setelah nanti ada permasalahan, kita nanti juga diskusi, kalian bisa tahu mempraktekkan. Oh, najis ini begini, najis ini begini, dipraktekkan. Siap ya? Siap. Untuk itu saya akan perlihatkan video kepada kalian tentang najis. Mohon diperhatikan dengan seksama. Anak-anak, itu tadi masa bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Sifat, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Dari video tadi, apa yang bisa kalian
ambil pelajaran? Banyak. Di antaranya ada macam-macam najis. Terus apalagi? Nah, siapa yang tahu? Pengertian najis. Tadi najis dan tata cara mensucikannya. Najis dan tata cara mensucikannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu yang pertama, pengertian najis. Siapa yang tahu pengertian najis adalah najis sesuatu yang menjijikkan. Kemudian dasar-dasar hukum perintah bersuci. Jadi ada dasarnya, kita tidak angger-anggeran, tidak asal-asalan. Ada dasar. Apa dasarnya? Surat Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'andzir. Wasiyabaka fatohir, itu yang keempat. Wasiyabaka fatohir, artinya dan bersihkanlah pakaianmu, yaitu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Yang ringan apa? Yang ringan cara membersihkannya, mending ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang diringankan. Contohnya apa? Najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan selain makan air susu ibu. Kemudian najis yang kedua adalah najis mutawasitoh. Mutawasitoh atau disebut najis yang sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah, disebut najis yang berat. Berat mughaladhah itu. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Yang berat disebut najis mughaladhah. Mughaladhah adalah najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Jadi mughaladhah itu khusus najisnya yang dikeluarkan oleh anjing dan babi. Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, untuk selanjutnya adalah nanti saya buat kalian untuk berdiskusi. Menarik ini, berdiskusi. Saya buat kelompok untuk melaksanakan diskusi. Apa yang didiskusikan adalah apa yang kita pelajari barusan. Ya, dengan cara apa? Nanti saya beri lembar kerja peserta didik. Nanti saya bacakan, nanti ada kasus, ada permasalahan, nanti kalian bisa mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian bisa memberikan solusi. Setelah itu bisa mempraktekkannya. Siap ya? Siap. Saya buat kelompok dulu ya. 1, 2, 3, 12 anak. Berarti saya buat 3 kelompok. 1 kelompok 4 anak. 1 kelompok 4. Saya kasih LKPD, nanti digarap bersama-sama. Digarap bersama-sama. Ini kelompok 1 ya? Nah, kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan dibuat kerja kelompok. Ya, buat kerja kelompok. Silakan dibuat kerja kelompok. Mana LKS-nya? Ini buka. Pelajari ini ya. LKS-nya mana? Disembunyikan. Nah, LKS-nya ini temannya dibantu. Ya, itu ya dibantu. Jenis ditulis, digarap. Silahkan. Nah, digarap. Jangan ngomong.
mempresentasikan. Nah, ketuanya Pipit. Nah, ketua 1 sini. Kemudian yang kedua, ketuanya Rumah. Yang ketiga, nah ini untuk maju mempresentasikan sesuai hukum Pak. Ya, sini. Yo. Kalau yang di 1 berarti itu yang juara, berarti nomor 1. Itu nanti diisut selanjutnya. Yuk. Saya Bapak Guru yang mengadani 1, 2, Bumimpa. Dan ini berarti ulangi Bumimpa. Nah, kamu nanti nomor 1 ya. Berarti dari nomor 3 presentasikan. Kemudian mingsu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biasa 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Nomor 2 maju presentasi nomor 2. Nomor ya, tekan. Yang lain mendengarkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 Ya. yang berjumlah orang. Ya. Nama kelompok yaitu Aini, Linda, Abdul, Ilham. Ya. Silakan dipresentasikan dari apa yang kalian. Objek yang menang najis yaitu 100. Ya. Najis air batu. Jenis najis sembarangan. Tata cara mensucikan yang tepat yaitu sepatu Dari yang dimusyawarahkan, yang didiskusikan dari kelompok 3, yaitu yang pertama objek yang terkena najis adalah sepatu. Ya, sepatu. Yang terkena najis sepatu. Kemudian sumber najisnya dari air liur anjing. Kemudian jenis najisnya najis mughalladhah. Ya. Kemudian cara membersihkannya dengan apa tadi? sepatu disiram atau diguyur sebanyak 7 kali menggunakan air yang suci. Salah satunya diberi susu yang suci. Bagus, oke. Cara membersihkannya yaitu dengan cara membasuh yang kena najis dengan air 7 kali. Salah satunya menggunakan debu yang suci. Bisa praktekkan ya? Langsung bisa dipraktekkan. Bagaimana diperhatikan? Ambil sepatunya 1, langsung dipraktekkan. Ya. Silakan, ya siapa? Ya, ini cara praktek, cara mensucikan najis dari najis bubur. Nah, satu saja ya, Mas. Karena satu. Coba. Objek yang terkena najis dibasuh disiram menggunakan air 7 kali. Salah satunya menggunakan Pasien debu atau tanah yang suci. Luar biasa. Silakan bisa kembali. Kalau itu ya, silakan. Dari yang dipraktekkan oleh kelompok 3, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari yang dipraktekkan dari kelompok 3, kelompok 1 atau kelompok 2, silakan bertanya. Kelompok 3, silakan bertanya. Ayo Pak. Ya silakan. Dari kelompok 1, diperhatikan. Dari kelompok 1 bertanya. Silakan Mas. Diperhatikan. Tentang hadis Mustafa. bukan Bagaimana? jelaskan jenis-jenis tentang mughalladhah. Najis mughalladhah. Oh ya, jelaskan jenis-jenis najis mughalladhah. Ya, silakan bisa dijawab. Jenis-jenis diperhatikan. Jenis-jenis najis mughalladhah. Tadi Yaitu salah satu jenis najis dalam fikih Islam terdapat sebagai najis ringan dan mempunyai cara pembersihan yang sederhana. tepuk tangan. Sekarang kembali ke
silakan duduk masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku semuanya untuk kelompok 3. Teman-teman duduknya. Sudah tugas kelompok. Sekarang saya tugas individu. Saya kasih gambar tugas individu. Postes. Untuk postes. Silakan. Soal postes. Keterangannya diperhatikan. Waktu mengerjakan soal proses ini adalah 5 menit. 5 menit mengerjakan. Ditulis nama dan kelas. Baik, terima kasih ya. Oke. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian dari yang kita pelajari ini tadi, apa yang bisa kalian semua simpulkan dari pelajaran pada siang hari ini? Apa? Silakan. Kesimpulan dari pelajaran ini. Kemudian apa lagi kesimpulannya lain? Laila ya. Jenis-jenis sama macam-macam jenis atau pengertian jenis. Kemudian ada lagi cara mensucikan jenis. Baiklah, anak-anak, untuk ini adalah seperti yang telah kita pelajari hari ini sampai di penghujung, sampai penghujung pembelajaran kita pada siang hari ini, bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari hari ini, yang pertama, kita dituntut oleh Allah untuk selalu bersuci. Intinya suci lahir maupun suci batin. Lahir harus suci, terus lahir harus suci. Simpulannya, najis ada 3. 1, najis mukhafaf adalah najis yang ringan. Contohnya adalah air kencing laki-laki dari yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan kecuali air susu ibu. Cara membersihkannya, mensucikannya, cukup dipercikan dengan air yang suci. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bahagia. Senang. Seperti apa? Melihat apa? Video juga bisa mempraktek bagus. Nah, bisa melihat video, tahu definisi dan bisa mempraktek. Ada, semoga di kehidupan kita selalu kita bisa menjaga dan tahu setelah pelajaran ini, oh ini darah itu najis dan lain sebagainya, dan bisa kita jaga diri kita agar terhindar dari najis sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa